Halo teman-teman, kembali bersama saya Imran di Imran University Official dan di weblotus.com ya. Oke, kali ini saya akan kembali berbagi mengenai apa ya? Lebih tepatnya sih bukan berbagi ya, tapi menjawab pertanyaan yang baru saja ditanyakan oleh seseorang atau teman kita semua, yaitu bernama Fendi ya. Jadi dia bertanya mengenai masalah Blogspot dan WordPress. Dia itu bertanya gini teman-teman. Ntar saya baca dulu ya. Untuk SEO itu bagusan WordPress atau Blogspot gitu kan. Oke. Di sini saya akan coba sharing mengenai apa yang saya lakukan ya. Jadi sebenarnya untuk Blogspot dan WordPress ini, kalau masalah optimasi lebih mudah WordPress. Kenapa? Karena di WordPress ini kita ada sebuah fitur yaitu plugin, di mana dengan plugin ini kita bisa membuat WordPress kita atau bisa membuat blog kita itu menjadi mudah dalam hal optimasi. Contoh, kita ingin optimasi SEO on page-nya ya. Di WordPress kita itu bisa menggunakan plugin yang namanya All-in-One SEO atau juga plugin SEO by Yoast ya. Kedua plugin ini bisa teman-teman gunakan dan itu gratis. Akan tetapi memang kalau kita ingin mendapatkan fitur dari All-in-One SEO, fitur dari SEO by Yoast yang powerful banget, itu teman-teman harus upgrade ya. Tapi meskipun demikian, teman-teman meskipun enggak upgrade itu plugin, teman-teman bisa menggunakan plugin tersebut ya. Itu dia. Jadi intinya untuk WordPress ini memang sangat mudah sekali dalam hal optimasi SEO. Sedangkan kalau kita menggunakan Blogspot, kalau Blogspot sendiri ini bukannya tidak bisa optimasi, tapi untuk optimasinya lebih rumit teman-teman ya. Jadi ada kode-kode yang harus dimasukkan ke dalam HTML kalau misalkan kita ingin optimasi. Contoh, kita ingin optimasi Google Tag, kita ingin optimasi meta keyword. Nah teman-teman, kalau misalkan template dari Blogspotnya belum support untuk itu, maka harus mendapatkan atau harus menempatkan kode baru di templatenya. Makanya ini akan membuat teman-teman yang mungkin baru terjun di Blogspot ini cukup kesulitan ya. Sedangkan kalau di WordPress, teman-teman hanya cukup install plugin All-in-One SEO, kemudian SEO by Yoast. Nah di sana teman-teman hanya cukup men-setting beberapa bagian saja, dan itu saya yakin untuk orang-orang yang mungkin baru terjun pun bisa melakukannya, lain hanya dengan Blogspot ya. Tapi next time Blogspot itu patut juga untuk dicoba. Kenapa? Karena Blogspot ini merupakan sebuah platform yang bisa teman-teman gunakan secara gratis ya. Di samping itu, untuk modal dari Blogspot sendiri, kalau misalkan ingin menggunakan TLD atau top level domain, teman-teman hanya cukup beli domainnya saja. Kemudian untuk hosting, menggunakan hosting blog atau hosting Google ya. Itu dia kelebihan dari Blogspot ya. Tapi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya, yang salah satunya adalah dalam hal optimasi yang agak cukup rumit dibanding WordPress. Selain itu, kalau Blogspot juga meskipun menggunakan hosting Google, akan tetapi kan tingkat keamanannya itu tidak 100% atau tidak bisa kita ambil alih secara full. Dikarenakan kalau misalkan terjadi sebuah risk atau terjadi sebuah masalah di blog kita, maka kita tidak punya backupnya. Sedangkan kalau kita menggunakan WordPress, di samping keuntungannya adalah dalam hal optimasi yang mudah, kita juga punya database yang bisa kita backup nantinya. Jadi ada cadangan kalau misalkan terjadi satu hal yang tidak kita inginkan ya. Maka itu loh ya, kalau misalkan teman-teman punya budget, teman-teman saya sarankan untuk menggunakan WordPress dan membeli domain plus hosting. Itu sangat bagus untuk teman-teman ya. Baik, mungkin untuk sharing kali ini cukup sekian teman-teman. Namun sebelumnya mungkin di sini teman-teman bisa lihat saya sedang melakukan proses rendering project. Ini adalah video tutorial mengenai penjelasan fitur terbaru dari Edge Keyword versi 308, dimana dengan fitur ini ada beberapa fitur yang membuat teman-teman itu menjadi semakin dimanjakan ya. Jadi ada penambahan target lokasi ya, dimana dengan target lokasi ini teman-teman bisa mendapatkan target lokasi yang mempunyai CPC besar ya. Jadi untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa lihat video tutorialnya, yaitu tentang target negara dengan CPC besar ya, di channel saya Imran University Official. Oke. Mungkin untuk sharing kalian cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman bisa klik tombol like kalau misalkan teman-teman merasa suka. Kalau misalkan nggak suka ya silakan teman-teman bisa memberikan masukan di kolom komentar yang tersedia ya. Dan yang terakhir, bagi teman-teman mungkin yang baru gabung di grup saya, yaitu grup Training AdSense, teman-teman bisa subscribe channel YouTube saya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan update video atau notifikasi setiap saya melakukan update video di channel saya ya. Baik, saya Imran di Imran Prasetya Official. Salam sukses dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.